Oke, baik. Nah, oke. Tapi saya di sini hanya merangkum satu pertanyaan saja ya. Sebenarnya teman-teman kalau kemarin mengirim lebih dari satu pertanyaan itu nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memanfaatkan sesi ini untuk bertanya ya tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, nanti malam juga akan saya rangkum pertanyaan tentang penalaran matematis ya di grup WA. Nah, mungkin di sini di penonton di YouTube dan penonton di Facebook yang belum mengetahui maksudnya grup WA itu apa, jadi nanti kami akan bagikan posternya ya seperti itu. Nah, baik. Oke, kita memulai dari pertanyaan pertama tentang himpunan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan belajar tentang eksponen. Ya, di sini mungkin soalnya terlihat susah, tapi kalau misalkan nanti teman-teman mengetahui tipsnya, maka insya Allah teman-teman akan mengerjakannya dengan mudah ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mungkin seakan-akan susah ya, tapi it's okay. Kemudian topik yang ketiga itu kita belajar tentang di sini tentang deret aritmatika ya dan deret geometri di sini ya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang akar ya. Saya akan mengajarkan nanti yang akar menggunakan cara cepat dan menggunakan hitungan yang standar ya. Jadi gitu. Nah, oke. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya yang ditanyakan oleh teman kalian mengenai suatu diagram ya. Mungkin ini agak buram ya, tapi it's okay lah ya. Karena ini memang saya kopas dari grup WhatsApp ya. Oke. Nah, di sini saya perjelas kembali saja. Di sini ada tiga lingkaran ya, yang di sini A ya, yang di sini A, yang di sini B, yang di sini C. Ya mungkin agak buram ya, tapi it's okay lah ya. Nah, kalaupun saya perbesar ini tetap buram ya. Oke. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, di sini ada berbagai angka ya. Kalau kita saya perjelas lagi ya, saya tuliskan ulang. Di sini di A ini di lingkaran yang pink, ini ada angka 1, 2, 3, 4 ya. 4, ini 5 ya. 5, 9, 12, 13 ya. Nah, ini juga di lingkaran yang biru ya, termasuk pada 13, 12, 9 ini itu juga ada angka 14 ya, ini 15, ini 18 ya, 18, ini 16, ini 17 ya, ini 11, ini 10 ya. Kemudian lingkaran oranye yang juga mencakup angka 5, 9, 10, 11 selain daripada itu adalah angka 6, angka 7, angka 8 ya. Saya perjelas demikian ya, agar untuk memperjelas soalnya ini begitu ya. Nah, di sini ditanyakan pernyataan mana yang bernilai benar gitu ya. Saya perkecil kembali. Oh, terlalu kecil. Nah, sabar. Nah, terlalu besar. Nah, oke, ini ya. Oke, langkah pertama ya, ini sebenarnya tidak ada cara cepat ya. Cara cepat itu adalah cara yang nanti kalau misalkan teman-teman sudah paham ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita itu belajar apa namanya, idealnya bagaimana dulu gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman sebisa mungkin data dulu jumlah anggotanya ya. Jadi kalau misalkan saya punya NA ya, itu adalah anggota angka-angka mana saja yang termasuk pada lingkaran yang pink ini ya. Ingat ya, di sini ada angka berapa? 1, 2, ya, 3, 4. Apakah itu saja? Tidak, ya. Sebentar. Angka 4, ya, angka 5, ya, angka 5, 9, ya, 12 dan 13 ya. Nah, gitu. Oke, sebentar ya. Ini. Nah, di sini jumlah anggotanya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa angka maksudnya? Ada berapa angka? 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi gitu. Nah, belum mas, kok yang A yang 5, 9 masuk? Lah iya, kan ini 5, 9 ada di lingkarannya. Lingkaran pink dan mencakup lingkaran yang orange juga ya. Kemudian bagian yang B, NB, maksudnya anggota yang B itu ada apa saja? Iya betul, 9 ya. Ya pokoknya yang ada yang di lingkaran B ini. Nah, ini sepanjang ini 9, 10,
gitu ya. 11, 12, 13, ya 14, 15, 16, 17, 18 ya. Di sini ada berapa ya? Ada 10 angka ya. 9 sampai 18 kan ada 10 angka ya. Nah, oke. Yang berikutnya yang C, yang lingkaran yang C itu ada 5, 6, 7, 8 sampai 11 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 angka seperti itu ya. Nah, ini yang pertama kali kita harus verifikasi adalah ini ya. Kita harus bisa membuat mendata jumlah anggota himpunannya berapa ya. Oke, pertanyaan yang pertama di sini ada operasi pengurangan ya. Yang pertama itu C dikurangi B. Nah, oke, tadi teman kalian yang bertanya ini ya, semoga yang mengirimkan pesan ini itu hadir ya, karena kita akan bahas secara detail ya begitu. Nah, di sini C dikurangi B. Apa artinya C dikurangi B? Artinya adalah anggota C ya, anggota dari himpunan C. Nah, anggota dari himpunan C ya, himpunan C yang tidak ada di himpunan B gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita tukar B min C, maka artinya sudah berbeda. C kurangi B tidak sama dengan B dikurangi C. Kalau B dikurangi C, maka artinya anggota dari himpunan B yang tidak ada di himpunan B, C ya maksudnya gitu. Nah, maka kita perlu cari ya C dikurangi B di sini ya. C dikurangi B. Kalau teman-teman notice di sini anggota C ya, anggota dari C ini angka 5 sampai 11 ini mana angka yang ada di C tapi tidak ada di B, seperti itu ya. Nah, gitu. Di C ada. Nah, ini 9, 10, 11 ya, ini 9, 10, 11 itu kan ada di C kan. Nah, tapi di B nggak ada. Angka berapa itu? 5 sampai 8 ya. Ini 5, 6, 7, 8 ya. Kalau kalian lihat 9, 10, 11 kan ada di B ya. Dan 5, 6, 7, 8 di B tidak ada, tapi di C ada, gitu ya. Maka anggotanya di sini adalah ya ini 5, 6, 7, 8. Ada berapa angka ini? Iya, betul, ada 4 angka ya. Maka jawaban nomor 1 ini benar ya. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ya, boleh banget teman-teman tanyakan ya via chat atau via open mic. Kalau misalkan sungkan boleh PC pribadi, gak apa-apa ya. Begitu. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah ini ya, banyak anggota himpunan A dikurangi. Nah, ini lumayan ya. Jadi yang kedua itu, nah, banyak himpunan A ya, A dikurangi ya B irisan C. Nah, jadi tidak perlu pusing-pusing. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kita review lagi ya, anggota dari A itu. Nah, ini untuk agar lebih mudah saya kopas aja ya kalau gitu. Nah, ini saya kopas aja ini. Nah, itu ya, saya pindahkan ke sini ya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Ini saya hapus dulu warna-warninya ya. Ini maaf. Ini 5, 6, 7, 8 sampai 11 ya. Biar memudahkan kita ya, ini kita tulis 5, 6, 7 tadi ya, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi sekarang pertanyaannya, A ya dikurangi B irisan C. Berarti kita disuruh mencari ya. Kita disuruh mencari ini, kita definisikan dulu maknanya. Makna pengurangan ini apa? Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini kan
mengacu pada definisi C min B, berarti kita tinggal kopas saja. Maka di sini artinya adalah anggota A, ya, anggota dari himpunan A, yang, ya, yang tidak ada, ya, di himpunan atau anggota, ya, irisan, nah, irisan dari B C, ya. Nah, maka kita perlu cari dulu irisannya B dengan C itu ada nggak? Nah, apa saja gitu ya. B irisan C, maksudnya itu anggota B sama C yang nilainya sama gitu ya. Misalkan ini. Nah, 9, 10, 11 ya, 9, 10, 11. Ini juga ada 9, 10, 11. Nah, itu ya. Nah, oke. Mana lagi kira-kira B irisan C? Nggak ada ya, cuma 3 ya. Berarti ini 9, ya, 10 dan 11 ya. Irisan itu kan nilai yang sama ya, B sama C. Mana yang anggotanya sama? Ini ya, 9, 10, 11 ini. Nah, kemudian kita cari. Nah, anggota mana yang di A ada, ya, di A ini ada, tapi di B irisan C itu nggak ada. Nah, angka berapa kira-kira? Ini 9 kan sama-sama ada ya. 9 sama-sama ada, maka kita coret ya. Gitu. Maka kalau kita lihat di sini A dikurangi B irisan C itu ya. Nah, itu apa saja? Nah, di sini ada angka ya, di apa namanya? Kalau kita lihat ya, misalkan angka tadi ini di C ada, tapi di B itu nggak ada ya. Yang di C ada tapi di B nggak ada gitu. Nah, kalau tadi kan ini kan sama-sama ada 9, 10, 11 kan. Nah, 9, 10, 11, ini 9, 10, 11. Nah, berarti yang di C ada 5, 6, 7, 8, tapi di B nggak ada gitu ya. Nah, maka kita data dulu yang ada kan 9 ya. Maka di sini yang nggak ada ya 10 dan 11. Nah, ini 10 dan 11 ya. Seperti itu. 10 dan 11. Maka banyak anggotanya berapa ini? Ada, oh, kebalik, maaf, kebalik guys. Nah, patokannya kan yang A ya, berarti ada berapa ini? Angka 1 sampai 5 ya. Kenapa 9 nggak dipakai? Karena di A ada, di ini ada ya. Dan 12, 13 ya, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 ya. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 angka. Nah, sedangkan di sini hasilnya 6. Nah, ini berarti kan salah ya, harusnya 7 ya. Gitu. Oke? Oke dong. Nah, terus yang ketiga itu apa ini? Yang ketiga itu nah, tenang, kalau misalkan ini nggak paham, maka nanti kita bisa apa namanya? Definisikan lagi, kita belajar lagi tentang pengurangan ini di bagian yang nomor 3 ya. Tenang ya, ini masih mudah loh. Kenapa? Karena ini tidak melibatkan proses yang susah-susah seperti integral, eksponen, dan lain-lain ya. Karena ini cuma butuh main nalar saja. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nomor 3. Nah, ini saya kopas lagi ya biar lebih mudah di sini. Nah, ini saya tulis ulang tadi ya, biar lebih rapi gitu. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, oke. Ini disuruh mencari A O plus B ya. A O plus B. Nah, ini artinya operasi yang dirumuskan seperti ini guys. Jadi A O plus B itu ya, A dikurangi B ya, union ya. Ini U itu artinya union, semua, merangkum semua anggota. Nah, nanti saya perlihatkan ya. Nah, union B kurangi A ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya bagaimana operasi pengurangan ya. Nah, kalau dan irisan juga sudah, tinggal union. Union itu seperti ini. Kalau misalkan saya punya anggota ya, anggota D misalkan ya, ini di luar konteks ya, biar kita tahu bagaimana penggunaannya gitu ya. Misalkan aku punya ND itu angka 1, 2,
3 ya. Terus NE ya 1 3 5. Maka anggota seluruhnya ya, anggota seluruhnya ini teman-teman tidak usah tulis N juga gak masalah ya. Jadi ini N untuk memperjelas saja. Itu berarti semua anggota berapa? Ada 1 ya, 1. Terus angka 2 ya. Terus angka 3, terus ada 5 ya. Nah, itu artinya union. Kalau irisan ya, kalau irisan berarti begini ya. Irisan, nah ini. Berarti yang sama-sama ada di D dan E, berarti 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Nah, berarti anggotanya 2, ini anggotanya 4. Gitu ya. Nah, kita harus bisa deteksi itu. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, A dikurangi B ya. A dikurangi B. Artinya berarti kan anggota yang ada di A itu ada, tapi nggak ada di B ya. Kalau kita cek di sini ya, berarti kita lihat A dan B ya. Berarti yang ada di A itu kan 9, 12, 13 ya. Di B ada. Nah, ini 9, 12, 13 ini ada di sini. Ya, ini kan ada kan? Berarti yang nggak ada yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 5. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di B itu ada tapi di A nggak ada. Nah, kita lihat yang di B ada itu kan 9 ya, ada sama-sama ada 9, 12 sama-sama ada 12, 13 sama-sama ada 13. Nah, yang nggak ada di A itu apa saja? Ada 10 ya, ada angka 10, 11, 14, 15 ya. Mana lagi? 16, 17, 18 ya. Sehingga kita punya B dikurangi A itu adalah angkanya 10, 11 ya, 11, 14, 15, 16, berapa lagi? 17, 18 ya. Nah, banyak anggotanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Maka unionnya, union itu seluruh anggotanya. Berarti A min B union B min A itu semuanya. Berarti ada angka berapa ini? 1 ya, 1. Terus 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 ya. Terus berapa lagi? Ini 10, 11 ya, 14 sampai dan seterusnya ya. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ini ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti semuanya ada 12 ya. Berarti jawabannya 12. Kalau kita lihat, nah betul ya. Banyak anggota himpunan A, O plus B itu adalah 12. Berarti benar ya. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau satu benar, 3 benar pasti 4 salah ya. Maka kita cek ya di sini A irisan B. Nah, saya tuliskan saja ya ini. Ya, sampai nggak cukup dong. Nah, di sini oke. Saya tambahkan. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi soalnya itu kalau nggak salah begini ya. Nah, A irisan B ya. Pertanyaannya apa tadi? A irisan B. Nah, union. Terus A irisan C ya, union B irisan C ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat tadi, kita kopas lagi ya angka-angkanya tadi di sini. Nah, gitu ya. Oke, ini saya pindahkan itu. Nah, ini ya. Ini start, ini tak tulis ulang ya. Nah, ini 5 sampai 11. Ayo teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang kita cari ini. A irisan B. Ayo, ada yang bisa? Yang di A sampai di B ada. Kira-kira apa angka berapa? Berapa? Iya, betul ya. 9 sama-sama ada di A dan B. Terus mana lagi? Ya,
Iya betul, 12 ya. 9, 12 dan 13 ya. Ayo guys, yang aktif guys, karena yang ujian kalian loh, bukan aku ya. Ayo, ini ya, ada 3 anggota. Terus yang ini, yang berikutnya A irisan C. Ayo, yang A ada, yang di A ada dan di C ada ya. Ya, yang di A ada dan C ada. 5 ya, sama-sama ada 5 ya. 5 ini. Oh, sebentar. Ini ya. 5. Terus ini ada angka 5. Ada apa lagi? Dan 9 ya. 5 dan 9 saja ya. Nah, gitu. Nah, ini 2 ya. Terus yang B irisan C gitu ya. Yang B irisan C di sini, yang ada di B dan ada di C ya, berarti ada angka 9 ya, 9, 10 ya, dan 11 ya, begitu. Nah, gitu ya, 3 anggota. Nah, berarti berikutnya di sini kita bisa cari ini, nah, anggota seluruhnya, unionnya. Ini gabungkan berarti ya, berarti ada angka berapa nih? 5 ya, 5 terus 9 ya, 9 ya. Nah, terus angka yang sama tidak usah ditulis ulang ya. Terus 10, 11, 12, 13 ya. 10, 11 ya, 12, 13 ya. Berarti ada 6 ya. Ada 6 anggota. Nah, ini salah ya. Ini ada 5. Ini salah ya. Harusnya 6. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3 ya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, mantap, luar biasa. Oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, baik teman-teman di Facebook, di YouTube maupun di Zoom, ya boleh tanya ya. Untuk penonton yang via via Zoom boleh chat pribadi kalau sungkan ya. Nah, kalau via YouTube ya boleh tanya via chat ya. Kami akan selalu memantau ya. Dan juga ada beberapa asisten pengajar yang juga ikut membantu ya, meramaikan kita ya. Oke. Nah, oke. Ya, sempat lupa sama materi himpunan ya. It's okay, nggak masalah ya. Himpunan ini materi yang mudah, cuma ya gitu, harus benar-benar hati-hati ya. Nah, oke. Atau teman-teman mungkin ada yang mau yang lebih jago di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekaligus dari gambar ini juga bisa. Misalkan A irisan C ya. Misalkan ini ya, teman-teman mau nyari A irisan C. Nah, teman-teman mau langsung cara cepat nih, A irisan C dari sini juga boleh ya. Berarti dari gambar, kalau A irisan C, lihat dua lingkaran yang A sama C yang jadi yang beririsan. Berarti A irisan C kan ini. Nah, ini ya, 5 dan 9 ya, begitu. Terus misalkan A irisan B, nah langsung dari gambar itu juga boleh ya. Kalau misalkan susah satu-satu ya, ini cara cepet sih. A irisan B berarti lingkaran A sama B itu beririsan di mana? Di 9, 12, 13 ini ya. Nah, ini itu boleh juga, gak masalah. Ini cara cepet ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mungkin di sini ada yang belum mengenal himpunan, makanya tadi saya perdetil ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan B irisan C, nah ini B irisan C berarti yang ini. Nah, lingkaran yang biru dan lingkaran yang oranye itu berbatasan di mana? Di sini. Nah, ini ya. Oke. 9, 10, 11. Nah, berarti teman-teman bisa nebak ini. Nah, berarti semua anggotanya ya. Berarti kalau kita ingin mencari ya, A irisan C union A irisan B union B irisan C, maka semua yang ada di sini, semua yang ada. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sudah saya tandai ini. Ada berapa angka ini? Hitung aja. 1, 2, 5, 9, 12, 13. Ada 4 ya. 4, 5, 6, 10, 11 ya. Berarti ada 6 anggota ya. Seperti itu. Jadi itu cara cepatnya gitu ya. Kalau cara lamanya seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Oke.
Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ya. Aku kasih waktu 1 sampai 2 menit ya sebelum kita lanjutkan ke topik yang lebih seksi di sini, masalah eksponen begitu. Adakah yang sudah ikut SNBT hari ini? Katanya tadi hari pertama ya. Mungkin boleh bagi testimoninya SNBT itu gimana tadi, mungkin yang ada yang sudah ujian. Tapi ingat ya teman-teman, nggak boleh menyebarkan soal ya, itu ilegal begitu. Dan kalau misalkan teman-teman membagikan soalnya, maka teman-teman yang rugi ya, karena dengan bocoran itu nanti akan mempermudah peserta yang berikutnya gitu ya. Sekalipun soalnya berbeda, tapi polanya itu pasti sama guys gitu ya. Memang ini belum berada pada tahap ideal ya, UTBK UTBK yang bersesi-sesi itu. Nah, kelemahannya yaitu ada soal yang bocor. Nah, meskipun soalnya berbeda tapi polanya sama gitu. Jadi amat rugi ya. Makanya membuat soal dituntut untuk membuat soal yang lebih unik ya, lebih variatif, itu yang susah. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kita bisa lanjutkan ke topik yang berikutnya, ini tentang eksponen ya. Oke. Nah, bicara tentang eksponen di sini ya, mungkin teman-teman ingat ya, eksponen adalah bilangan berpangkat seperti itu ya. Nah, kita bisa mulai dari hal yang lebih mudah dulu ya. Dari nomor 4 ya. Nomor 4 itu dan nomor 3. Nah, ya sebenarnya nomor 2 ini juga mudah, nomor 1 kalau misalkan kita tahu tipsnya. Nah, mungkin kalau teman-teman melihat sekilas ini langsung mungkin mentalnya kena mungkin ya. Nah, jadi jangan sampai mental itu kena ya, tapi teman-teman harus peka melihat bagaimana angka itu bermain ya, sedemikian sehingga nanti konsepnya teman-teman mainkan begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di nomor 4 misalnya ya, di nomor 4 gitu. Nah, oke, kita lihat di sini saya tulis ulang begitu ya. Nah, ini 3 pangkat min setengah pangkat 4 ya, dibagi 27 pangkat min per 3 ya. Nah, oke, mungkin di sini ada yang belum tahu ya masalah eksponen. Yes, yang namanya eksponen itu sebisa mungkin kalian harus bisa mengaitkan angka satu dengan angka yang lain. Ya, sederhananya di sini bisa teman-teman lihat angka 3 ya dan angka 27 ya, angka yang bukan pangkat. Ini pasti ada hubungannya ya, pasti. Apa hubungannya? Hubungannya pasti hubungan berpangkat satu dengan yang lain. Maka 27 itu kalau teman-teman peka ya, itu kan sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya, alias 3 pangkat 3 ya. Maka kalau misalkan teman-teman ganti di sini ya, ini harus peka ya, sama kayak 125 itu kan sama dengan kayak 25 kali 5 ya, alias 5 pangkat 3 itu ya. Dan banyak lagi angka yang lain seperti itu. Nah, maka kita ganti di sini 3 pangkat min setengah pangkat 4 ya, dibagi dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan min sepertiga ya. Nah, dari sifat ini ya, dari matematis ini teman-teman bisa memanfaatkan sifat eksponen ya. Sifat eksponen itu kalau teman-teman punya A pangkat B terus dipangkatkan lagi dengan M, itu sama dengan dipangkat ini N gitu ya, N, maka ini sama saja kayak A pangkat M dikalikan N ya, itu. Jadi pangkat dalam dikalikan pangkat luar, maka ini juga sama. Maka ini 3 pangkat min setengah dikalikan 4 ya, dibagi dengan 3 pangkat 3 dikalikan min sepertiga ya. Maka ini kita punya 4 dikalikan min setengah kan pangkat min 2 ya, 3 pangkat min 2, ini 3 pangkat kali min sepertiga sama dengan 3 pangkat min 1. Nah, ini kan sifat pembagian ya. Nah, sifat pembagian itu kalau teman-teman bagi ya, kalau kita punya A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan pangkatnya dikurangi ya, A pangkat N dikurangi M. Maka kita punya di sini 3 pangkat min 2 dikurangi minus 1. Hati-hati ya, dikurangi minus 1. Ya, kalau dikurangi harus kasih kurung di sini. Maka di sini 3 min 2 kurangi minus 1, berarti kan minus 1 ya.
3 pangkat minus 1 kan sama dengan 1/3 ya. Nah, 1/3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan 3. Jadi hasilnya 1/3 ya. Maka jawabannya yang ini yang C ya. Ini aku salah menuliskan opsi di sini. Tapi di sini poinnya adalah A B C D E ya, seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memanfaatkan bagaimana sifat-sifat ini pada soal-soal yang lain. Misalkan dari soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini. Nah, kita punya di sini 5 dikalikan 3 pangkat 4 ya kali ya 5 pangkat min 6 ya, pangkat setengah ya. Maka dengan memanfaatkan sifat eksponen tadi ya, pangkat dalam dikalikan pangkat luar, maka gini ya, 5 dikalikan 3 pangkat 4 dikalikan setengah ya, 4 dikalikan setengah dikalikan 5 pangkat min 6 dikalikan setengah ya, min 6 kalikan setengah. Maka di sini kita punya 4 dikalikan setengah kan 2 ya, 3 pangkat 2 dikalikan 5, ini pangkat min 3 ya, min 6 kali setengah kan min 3. Nah, kemudian di sini pangkat 5 nya ini kan sama-sama pangkat 5 ya, bisa kita jadikan 1, 5 dikalikan 5 pangkat min 3 ya, dikalikan 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan sifat eksponen yang perkalian ya. Kalau kita punya saya tulis di sini ya, A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka kalau perkalian ini berlaku penjumlahan ya pangkatnya ya, A pangkat M plus N. Maka di sini kita bisa jumlahkan ya, 5 pangkat 1 ditambah min 3 ya, kalikan 9. Maka ini 1 kurangi min 3 kan min 2 ya, 5 pangkat min 2 kalikan 9 ya. Ini 9 dikalikan 5 pangkat min 2 kan sama dengan 1/5 pangkat 2 ya. Maka ini 9 kali 1, 9, 5 pangkat 2, 25 ya, seperti itu. Berarti hasilnya adalah 9/25 ya, yang D gitu ya. Oke. Jadi tadi dari soal nomor 3 dan 4 kita bisa memanfaatkan 3 sifat ya, sifat yang perkalian pangkat dalam dan luar, kemudian sifat pembagian dan sifat perkalian. Nah, oke. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat yang lain ya, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ya, boleh tanyakan via PC ya, atau via PC pribadi boleh ya. Oke, ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita bisa nanti memanfaatkan sifat yang serupa untuk soal nomor 1 ya, seperti itu. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat soal nomor 1 di sini ya. Nomor 1 di sini. Nah, mungkin di sini ada yang mau berpendapat dulu. Kira-kira bagaimana cara saya memanipulasi soal nomor 1? Ya tentu saja memanfaatkan sifat-sifat yang ada. Tapi dengan sifat-sifat yang ada tentu saja belum cukup. Kira-kira apa yang harus dilakukan, guys? Nah, oke. Ya, paling gampang ini kita bisa keluarkan pangkat terendah ya. Ya. Pangkat terendah di atas. Ini pangkatnya 999.996 ya. Ya, ini 4 pangkat sejuta. Keluarkan pangkat yang terendahnya ini ya. Nah, ini yang atas 4 pangkat 999.996 dikeluarkan. Maka harus dikalikan 4 pangkat berapa agar menghasilkan 1 juta ya. 1 juta dan 999.996 itu kan selisih 4. Maka di sini kita kalikan 4 pangkat 4 kan? Iya kan? Kenapa? Karena ini kan sama ini kan perkalian ya. Perkalian, maka dengan sifat perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini kalau dijumlahkan kan hasilnya 1 juta ya. Seperti itu. Nah, maka gitu ya. Maka agar suku yang kedua ini tetap dirinya, maka kita harus kalikan 1. Nah, tandanya apa? Dikurangi ya. Kenapa dikalikan 1? Ya iya dong. Karena 4 pangkat sedemikian dikalikan 1 itu tetap dirinya ya. Seperti itu. Kemudian
dibagi dengan ya dibagi dengan yang bawah gitu ya. Maka yang bawah juga bisa kita lakukan eh, operasi pengeluaran di sini. Ini kita keluarkan yang pangkat rendahnya itu 4 pangkat 999 ya 993. Nah, gitu ya. Agar ini menghasilkan ini 99997, ini kan selisih 4 ya. 999, 993 dan 999, 997 itu kan selisih 4. Berarti kan 4 pangkat 4 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kalikan ini dengan ini, operasi pangkatnya kalau dikalikan itu menghasilkan penjumlahan 999, 993 tambah 4 sama dengan 999, 997. Maka suku kedua ini, tanda minus ini harus dikalikan dengan dirinya, dikalikan dengan 1 agar bisa menghasilkan dirinya ya. Karena 999, 4 pangkat 999, 993 dikalikan 1 sama dengan dirinya. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman notice di sini pangkatnya bagian yang atas dan di bagian bawah ini bisa dicoret ya. Ini sama ini kan bisa dicoret ya. Menyisakan 4 pangkat 999 996 dibagi dengan 4 pangkat 999 993 ya. Nah, ini kan pembagian ya. Maka kalau pembagian resikonya kita memanfaatkan sifat yang pembagian. Nah, bagaimana caranya? Dikurangi ya 999 996 dikurangi 999 993 ya. Ini dikurangi ini kan 3 ya, berarti 4 pangkat 3 ya. Berarti kan 4 kalikan 4 kalikan 4 ya. 4 kali 4 16 kali 4 64 ya, jawabannya yang ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya soal nomor 2. Ini soal yang pangkatnya itu bertingkat ya. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada nggak ide untuk mengerjakan soal ini, penyederhanaannya? Oke, mungkin ada clue yang penting di sini. Kira-kira clue apa yang bisa kita manfaatkan begitu? Ya. Oke. Iya. Ya, jadi kita harus bisa manfaatkan sifat pangkat 0 ya di sini. Jadi mau pangkatnya sebanyak apapun, di sini mau tak tambahi pangkatnya sampai ujung langit sana. Kalau misalkan di sini ada 0, maka kita bisa manfaatkan sifatnya, yaitu kita bisa manfaatkan sifatnya demikian. Nah, sifat eksponen itu kalau kita punya a pangkat 0 itu pasti 1 ya, seperti itu. Nah, maka kita bisa abaikan di sini ya. 8 pangkat ini kan 5 pangkat 6 kan useless ya di sini. Maka di sini 8 pangkat 0 itu kan sama dengan 1, maka bisa kita coret. Seret. Ya, habis ya. Seperti itu. Maka suku pertama sisa 3 pangkat 3 ya. Dikurangi. Kemudian di sini ada 2 pangkat 0 ya, sama dengan 1 kan. Maka bisa kita abaikan. Nah, sisa 2 pangkat 4 pangkat 1 ya. Dikurangi ditambah ini 2 pangkat 0 kan 1 kan, maka ini habis ya. Nah, berarti sisa ini ya. Nah, 3 pangkat 3 kan 27 ya. Dikurangi ini 2 4 pangkat 1 kan 4 ya. Jadi tetap ya, tambah 6. Maka ini 27 dikurangi 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 16 tambah 6 22 ya. Berarti ini 27 dikurangi 22 ya, hasilnya 5 ya. Jawabannya yang C ya, seperti itu. Oke. Ya, kita sudah menyelesaikan dua topik ya. Yang pertama topik himpunan, yang kedua topik eksponen. Ya, aku rasa ini sudah bisa merangkum banyak hal ya. Tinggal bagaimana teman-teman nanti mengkombinasikan latihan-latihan soal ya, baik latihan soal dari bimbel, dari internet ya, maupun dari saya, seperti itu. Tinggal bagaimana eksplorasinya. Jadi pembelajaran kita itu tiap hari mempelajari topik yang berbeda-beda ya. Kalau di topik yang pertama mungkin teman-teman ingat kita belajar bagaimana rasionalisasi bentuk pecahan ya, seperti itu. Nah, kalau di pertemuan kali ini kita belajar himpunan, eksponen, dan akar ya, dan juga deret ya, seperti itu. Tapi yang akar di sini masih topik yang sangat singkat ya. Nanti mungkin aku bisa memperluas lagi ke topik-topik yang lain, seperti itu. Oke, ya, sambil teman-teman mempelajari ya, di sini kita bisa
istirahat sebentar ya, sambil teman-teman mendengarkan iklan sebentar dari saya ya, baik menonton di eh, YouTube dan menonton di Facebook ya. Di sini juga ada ini Mas Adit mengomentari, keren ya, terima kasih Mas Adit ya yang sudah mengomentari ya. Mungkin bisa minta tolong ya teman-teman yang menonton di Zoom, di YouTube ya, di Facebook untuk share ya, karena ini kan ilmu ya, kita harus bisa membagikan ilmu ini ke teman-teman yang lain. Jangan sampai eh, keberkahan ini berhenti di kita ya, teman-teman boleh share ya, begitu. Terima kasih kalau misalkan teman-teman mau share, semoga ini membawa keberkahan bagi saya dan teman-teman ya, yang teman-teman bisa bertambah ilmunya, bisa lolos di tempat yang diinginkan ya guys ya. Oke, sebentar saya izinkan sharing poster dulu ya, ini ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang sudah yang sudah ikut berkali-kali mendengarkan promosi ini ya, tidak apa-apa ya, semoga betah ya mendengarkan promosi dari saya ya. Ya, jadi ini sebenarnya acara tutor SNBT gratis ini merupakan inisiasi dari bimbel kami ya, Firdaus Fikri ya, di mana bimbel kami ini melayani dari berbagai jenjang, dari SD, SMP, SMA hingga kuliah seperti itu. Nah, jadi dengan bimbel ini kami harapkan teman-teman itu bisa terbantu belajarnya. Nah, salah satu program kami di sini adalah belajar SNBT ya, gratis, dan teman-teman tidak bayar di sini. Ya, kita belajar sampai tanggal 4 ya, insya Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman punya adik kelas yang masih kelas 10, kelas 11, atau teman-teman yang kelas 12 yang masih ingin belajar hal-hal yang lain, bisa mendaftar di kami dengan harga yang sangat terjangkau ya guys ya. Sangat-sangat terjangkau. Nah, di sini cuma kami di sini bimbel offline-nya masih terbatas ke Surabaya dan Sidoarjo ya guys ya. Tapi mohon doakan agar nanti kami bisa menyangkau seluruh Indonesia offline-nya. Tapi teman-teman kalau misalkan ingin tetap les, di sini teman-teman bisa mendaftar program online yang terjangkau seluruh Indonesia. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir ya masalah pemateri. Kami terdiri dari pemateri yang sangat andal ya, yang sudah teruji insya Allah, yang sudah melalui proses rekrutmen yang sangat ketat begitu. Juga terdiri dari tentor-tentor yang lulusan S1, bahkan juga ada S2 gitu guys. Jadi kalau masalah kemampuan insya Allah pasrahkan kepada kami gitu ya. Dan mungkin teman-teman punya adik yang masih SMP ya, masih SMP, di sini kami menyediakan dua paket ya. Ada paket yang isinya satu mapel dan ada paket yang dua mapel ya. Dan tentu saja menyediakan harga yang juga sangat terjangkau ya dibandingkan dengan bimbel lainnya begitu ya guys ya, seperti itu. Dan kami juga melayani dari banyak pelajaran, berbagai pelajaran, dan juga mapel lainnya yang sesuai dengan peminatan teman-teman gitu guys. Nah, mungkin yang punya adik bisa dibagikan ya, atau mungkin punya adik kelas yang masih kelas 2, kelas 1, boleh ya, boleh dibagikan di story ya, boleh dibagikan di grup ya. Kalau misalkan teman-teman mau membagikan ya, kami merasa terima kasih ya guys ya. Atau mungkin masih punya adik yang masih SD ya, boleh ya. Di sini juga kami menyediakan paket yang dibedakan dari jamnya, ada pertemuan 1 jam dan 1,5 jam ya, seperti itu. Dan tentu saja harganya sangat-sangat terjangkau ya. Dan yang terakhir, mungkin ini teman-teman sudah punya punya kakak tingkat atau kakak kandung yang sudah kuliah dan masih butuh pelajaran ya, apalagi di sini yang kakak tingkatnya jurusan teknik, itu kan butuh mapel-mapel yang yang perlu digendong ya, mapel yang susah. Atau teman-teman yang ini kelas 12 terus lulus UTBK, sudah jadi mahasiswa, pengen belajar materi-materi dasar seperti kalkulus, fisika dasar ya, teman-teman tentu saja boleh bergabung dengan kami, dan tentu saja harga kami sangat terjangkau itu ya guys ya. Nah, sekilas iklan dari kami ya. Oke. Nah, oke ya, begitu ya guys ya, karena tujuan kita kan sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa ya guys. Jadi kita sama-sama berperan ya, teman-teman sebagai siswa, kami sebagai guru, teman-teman sebagai murid, kami sebagai pelayan begitu ya. Oke. Nah, oke, atau teman-teman di sini ya, ada yang mau konsultasi masalah UTBK ya, atau masalah jurusan ya, dan masalah sebagainya, kami mungkin bisa membantu ya dengan pengalaman-pengalaman yang kami punya begitu. Oke. Juga jangan sungkan-sungkan ya guys ya. Nah, oke. Nah,
Oke, topik berikutnya adalah di sini topik tentang deret ya. Nah, mungkin teman-teman ya sebentar ya. Oke. Oke, ya berikutnya di sini tentang deret ya. Nah, deret itu kan ada dua ya. Deret atau barisan ya. Barisan itu ada barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Nah, begitu. Nah, aritmatika itu dibedakan dari apa namanya kira-kira? Selisih ya. Selisih atau beda tetap ya. Kalau geometri dibedakan berdasarkan rasio yang tetap ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, aritmatika itu selisihnya tetap ya. Jadi kalau misalkan aku punya angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, ini adalah deret aritmatika. Dengan beda selisihnya 2 ya, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 dan seterusnya ya. Maka ingat clue-nya apa kalau aritmatika? Bedanya tetap ya. Jadi kalau misalkan ada beda yang nggak tetap, itu bukan barisan aritmatika ya. Misalnya aku punya 1, 4, 5, 3 dan seterusnya, ini bukan aritmatika ya. Karena apa? Karena ini plus 3, plus 1, minus 2 ya. Ini kan nggak konsisten ya. Jadi ini bukan ya, bukan aritmatika ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita bisa pelajari soalnya ya. Dan di sini soalnya adalah bentuknya sebagai berikut ya. 14 P-1 ya, 6 2 min 2. Clue-nya apa di sini? Di sini dibilangnya di sini adalah barisan ini merupakan barisan aritmatika. Maka nilai P-nya berapa? Ya gampang. Aritmatika kita harus deteksi bedanya berapa. Ya kalau kalian lihat di sini ya. Ini 6 dikurangi 2 itu kan selisih 4 ya. Dikurangi 4. 2 dikurangi 2 itu selisih min 4 ya. Berarti jelas di sini 14, di sini pasti selisih min 4. Maka angka di sini harusnya 10 ya. Maka kita punya di sini P-1 itu harusnya adalah angka 10 ya. Maka P-nya berapa kira-kira? Maka P-nya di sini 10 plus 1, yaitu hasilnya sama dengan 11 ya. Cukup mudah ya. Jadi gitu. Nah, ingat kita perlu mempelajari clue-nya ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang belum jelas ya, baik soal yang sekarang maupun soal yang sebelumnya, ya teman-teman boleh tanya via chat ya. Soal yang sebelumnya juga boleh. Soal yang berpangkat tadi yang sudah kita bahas ya, itu juga boleh. Nah, oke. Nah, oke. Ya. Sekarang kita bisa bahas soal yang nomor 6 ya. Sekali lagi soalnya masih sama, soal tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang ini tinggal kita menguji kemampuan otak-atik kita di sini sekarang ya. Nah, di sini ini kalau kita lihat di sini ya, 14 di sini P-1 6 2 min 2 dengan soal yang sama ya. Di sini pertanyaannya adalah jumlah suku ke-11 dan suku ke-berapa yang merupakan suku ke-7, 4 kali suku ke-7 ya. Jadi kalau kita punya ya jumlah suku ke-11, berarti jumlah suku ke-11 S11 ya, ditambah jumlah suku ke N itu adalah jumlah suku jumlah suku itu UN ya, UN bukan jumlah total, maaf. Jumlah suku ke-11 berarti U11 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah suku ke berapa, berarti di sini adalah UN-nya. Nah, itu berapa dan di N ke berapa ya.
untuk menjawab suku yang ke berapa? 5, apakah 6, apakah 7, 8, apakah 9 ya, seperti itu. Di sini UN sama dengan, di sini pertanyaannya adalah 4 kali suku ke-7 ya, berarti kan 4 kali U7 ya. Pertanyaannya UN-nya berapa gitu ya. Ya udah, kita bisa jabarkan. Nah, di sini kalau teman-teman ingat ya rumus ya, rumus. Nah, rumus barisan ya, barisan aritmatika ya. Nah, itu bagaimana rumusnya? Kalau kita ingin mencari suku ke n ya, itu kan sama dengan apa? UN sama dengan A ditambahkan n-1 dikalikan bedanya ya, bedanya itu. Nah, di sini bedanya berapa di sini? Nah, di sini bedanya itu min 4 ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini kan ke sini kan minus 4 ya, ini ke sini minus 4, berarti bedanya adalah minus 4. Beda itu adalah selisih angka setelahnya dikurangi sebelumnya ya. Ini 2 dikurangi 6 berarti ya. Nah, ini ingat ya, tadi P-1 ini kan sama dengan 10 ya, 11 ya, P-1 10 ya, itu ini ya, P-1 tadi kan sama dengan 10 ini ya, jadi langsung ganti aja 10 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini berarti kalau misalkan kita punya rumus U11, berarti kan di sini kan n-nya 11 ya, tinggal ganti aja rumusnya ini, berarti ini U11 ya. Berarti A-nya berapa di sini? A itu adalah suku pertama. Nah, suku pertamanya berapa di sini? Angka 14 ya, gitu. 14. Makanya tinggal kita masukkan. Kalau ini ya, ini rumusnya. Berarti U11 itu sama dengan A ya, A-nya 14 ditambahkan N itu apa? N itu ini, angka di bawahnya ini, berarti kan 11 kurangi 1 kali apa? Kali bedanya min 4 ya, berarti ini 14 ini kan 10 ya, 10 kali min 4 min 40 ya. 14 kurangi 40 berapa? Minus 26 ya, minus 26. Kemudian kalau UN kan sudah rumusnya ini ya, UN sudah, berarti suku ke N itu A-nya berapa? A-nya 14 ditambah N-nya berapa? Nggak tahu karena yang ditanyakan. N-1 dikalikan bedanya berapa? Minus 4 ya. Maka di sini kita punya 14 minus 4 N-1 ya, seperti itu. Nah, kalau U7 bagaimana? Kalau U7 ya, kalau U7 berarti kalau U7 itu A ya, A-nya berapa tadi? 14 tambahkan N-nya 7 ya. Kan di sini N-nya 7 min 1 kalikan beda min 4 ya. Ini 14, 7 kurangi 1 6 ya. 6 kurangi 4 minus 24 ya. Ya. Berarti 14 kurangi 24 berapa? Minus 10 ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Nah, ini rumus yang ini. Ini ya. Rumus yang ini kita masukkan. Nah, di sini. Nah, berarti U11 tadi kan min 26 ya. Min 26. UN itu apa nih? 14 min 4 N min 1 sama dengan 4 kali U7. Berarti kan 4 dikalikan minus 10 ya. Begitu. Berarti ini minus 26 ditambah 14. Ini minus 4N. Minus 4 kali minus 1 plus 4 ya. Berarti ini 4 kali minus 10 minus 40 ya. Berarti ini min 26 tambah 14 kan minus 12 ya. Ini min 4N tambah 4 ya, sama dengan minus 40. Ini min 4N min 12 tambah 4 berapa? Minus 8 ya. Ini min 40. Berarti ini minus 4N, ini pindah. Ini min 40 tambah 8. Berarti kan ini min 32 ya. Berarti ini min 4N. Berarti kan hasilnya N sama dengan minus 32 dibagi minus 4. Hasilnya adalah 8. Berarti suku yang dimaksud adalah suku ke Suku ke 8 ya. Seperti ini ya. Ini ya, suku ke 8. Berarti jawabannya yang D ya, seperti itu.
Oke. Oke. Nah, oke. Itu nomor 6 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke nomor berapa ini? 7. Ya, kita punya 3 soal lagi ya sebelum kita selesai ya teman-teman, tolong manfaatkan ya sesi ini betul-betul ya. Karena sesi ini bukan sesi yang apa namanya? Bukan sesi yang apa namanya? Muncul setiap tahun. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Oke. Nah, tadi kita punya soal nomor 7 ini ya. Nah, nomor 7 ini soal ini.